Pagi. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang diambil di dalam bisa buka Alkitabnya di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 25. Yohanes 14 ayat 23 sampai yang ke-25. Sudah dapat semua? Amin. Yang dapat katakan amin. 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 Saya akan bacakan, bisa disimak di dalam Alkitab saudara semua. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 23 sampai 25. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kusampaikan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu." Ya, kalau hari ini kita memperingati apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, dia sampaikan kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku," ya, artinya apa? Tuhan Yesus katakan, "Apakah kamu mengasihi aku?" Ya. Apakah jemaat yang hadir pada pagi hari ini mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Mengasihi? Amin. Mengasihi? Mengasihi. Iya, mengasihi. Buktinya apa? Apa? Iya, seperti yang dikatakan, jika seorang mengasihi aku, jika seorang, ya, berarti orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kita tahu bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus? Kalau kau mengasihi orang tuamu, bentuknya apa? Hah? Bentuk kita mengasihi orang tua kita apa? Menghormati orang tua. Itu masih terlalu umum. Ya, mentaati atau melakukan apa yang orang tua sampaikan kepada kita. Nah, bentuk kita mengasihi Tuhan Yesus adalah tadi dikatakan menuruti firman Tuhan. Barang siapa yang menuruti firman Tuhan, dia akan dikasihi oleh Bapa. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu satu kesatuan, tidak terpisahkan. Ya. Ketika kita mengasihi Yesus, berarti kita sedang mengasihi Allah Bapa. Ketika kita mengasihi Allah Bapa, kita sedang mengasihi Yesus. Ketika kita mengasihi Yesus, kita juga sedang mengasihi Allah Roh Kudus. Jadi satu kesatuan, tidak terpisah-pisahkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, tapi satu. Nah, dikatakan barang siapa yang mengasihi aku, dia menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Ya. Allah Bapa akan mengasihi dia. Ya. Dan sebaliknya, barang siapa tidak mengasihi Tuhan atau mengasihi Yesus, dia tidak akan menuruti firman-Nya, firman Tuhan. Kalau di sekolah biasanya sebelum masuk biasanya sebelum masuk kelas 10 kalau SMK, atau SMP kelas 7, atau SD kelas 1. Biasanya ada peraturan yang disampaikan sebelum sekolah. Ini aturan-aturannya. Ya. Ketika kamu mentaati, berarti kamu menuruti apa yang sekolah inginkan. Ya. Sama juga. Bagaimana kita tahu aturan-aturan Tuhan? Ya. Bagaimana kita tahu aturan-aturan Tuhan? Ya, tentu apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini berbicara tentang murid dengan Tuhan Yesus, kan? Ya. Itu kan sudah dibukukan. Artinya itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Apa yang mereka perbincangkan antara. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa mengasihi aku, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan firman-Ku. Ya, apa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Kamu taati itu, kamu lakukan itu bentuk kamu mengasihi aku. Ya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, orang-orang Kristen zaman sekarang? Ya, tentu firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan itu semua ada di dalam Alkitab.
tinggal tugas kita apa? Membaca, merenungkan, dan melakukan. Taati aturan-aturan Tuhan. Banyak aturannya di sana. Salah satunya apa? Ketika kamu tidak mendengar perkataan orang tuamu, kamu sudah melanggar aturan Tuhan. Artinya kamu tidak mengasihi Tuhan. Ketika kamu mengingini barang sesamamu, kamu sudah melanggar aturan Tuhan. Ketika kamu berzina di dalam pikiranmu, kamu sudah melanggar aturan Tuhan. Ketika kamu melawan orang tuamu, kamu sudah tidak mengasihi Tuhan. Karena kamu sedang melanggar aturan-aturannya Tuhan. Tuhan katakan di sana, ya, barang siapa tidak mengasihi aku, ya tidak menuruti firman-Ku. Ya. Ini harus kita ikuti. Tidak ada kompromi dengan dunia ini. Seringkali kita kompromi, kita manusia masih lemah. Nggak bisa kayak gitu. Makanya firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Karena semua akan diperhitungkan. Semua akan diperhitungkan. Siapapun. Ya, siapapun. Nggak pilih tebang ini, rajin ini. Semua harus kita pertanggungjawabkan. Pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan. Tapi semua orang akan dihakimi dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Ya. Bentuk kita mengasihi Tuhan tadi sederhana. Kamu mengasihi Tuhan bukan ketika kamu bantu gereja, bangun gereja, bukan. Walaupun itu bagian dari itu juga, mengasihi. Ya. Tapi yang Tuhan minta itu apa? Tanpa kamu modal saja, tanpa kamu banyak uang. Kalau kamu mau bangun gereja, kamu harus punya uang dulu, baru kamu bisa mengasihi Tuhan. Kalau itu ukurannya. Ya. Tapi kalau bentuk mengasihi Tuhan sederhana, taati saja perintah Tuhan. Perintah Tuhan di mana kita lihat di dalam Alkitab ada semua di situ. Ya, mulai dari Perjanjian Lama sampai dari Kejadian sampai Wahyu ada semua aturan-aturan Tuhan di sana. Lakukan saja, renungkan, lakukan. Ya, kalau kita hubungkan lagi tentang berkat dan kutuk, barang siapa yang baik-baik mendengar firman Tuhan pada hari ini dan melakukannya, maka ini karena Tuhan akan mengasihi kita. Sederhana. Ya. Nah, bagaimana dengan tadi ya tugas Roh Kudus ya? Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dikatakan tetapi selagi Tuhan Yesus masih ada, kan dikatakan di situ, barang siapa tidak mengasihi aku, tidak melakukan firman Tuhan, ya semua ini kukatakan, dikatakan semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Selagi Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan muridnya, ada saatnya Tuhan Yesus kembali kepada surga dan mereka tidak ada lagi bersama-sama. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan murid-murid pada saat itu. Ya. Tapi ada janji satu penghibur, dikatakan kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengajarkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Ada Roh Kudus. Ya. Ini pribadi Allah yang ketiga. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ada kalau dalam bacaan dalam Yohanes 14 ayat 26 di sini ada dua tugas Roh Kudus yang dikatakan di situ. Roh Kudus adalah penghibur. Ya. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya. Kenapa orang banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Ya, karena tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu yang akan mengajarkan, ya tentu segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, segala sesuatu, segala hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu tugas Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada di dalam diri saudara sebagai orang percaya, harusnya Roh Kudus itu mengajarkan kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan Tuhan, bukan sebaliknya hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Nah, ini saya kira penting sekali peran Roh Kudus. Jangan kita hanya berkata, aku Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus aku miliki, tapi kelakuan kita tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Karakter kita bukan karakter Kristus, bukan karakter yang memuliakan Tuhan.
Jadi harus nampak, ya, buah-buah roh itu. Nah, itu yang bisa mengerjakan buah roh itu Roh Kudus. Ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, buah-buah roh itu akan nampak keluar. Ya, kalau kita lihat buah roh 9 buah roh itu, ya, itu bisa dibagi 3. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah itu kasih, sukacita, dan damai sejahtera, itu hubungan kita dengan Allah. Ya, kemudian kesabaran, kesetiaan, ya, kelemah lembutan, itu diri kita dengan sesama. Kemudian penguasaan diri, itu untuk diri kita sendiri. Bisa nggak kita berdamai dengan diri kita sendiri? Apakah saya sudah bisa mengendalikan diri saya, menguasai diri saya? Ketika saya dihina orang, ketika saya direndahkan orang, apakah saya sudah menguasai diri saya? Itu buah-buah roh yang harus kita tampakkan dalam diri kita. Bagaimana dengan kasih? Kalau kita memiliki kasih, Allah adalah kasih. Ketika kita memiliki kasih, harusnya ada sukacita dong. Allah ada dalam diri kita, harusnya ada sukacita. Ya. Jangan kita hanya ngaku-ngaku Allah ada dalam diriku, tapi kita nggak punya sukacita. Kita nggak punya damai sejahtera, nggak ada damai. Padahal Allah ada dalam diri kita. Kasih. Ya. Kita punya kesabaran nggak? Itu dengan orang lain, kita berhubungan dengan orang lain, kita punya kesabaran nggak? Kita punya kesetiaan nggak? Bisa dipercaya nggak? Itu kesetiaan. Bisa nggak kita dipercaya? Itu bicara tentang kita dengan orang lain. Ya. Nah, yang bisa mengerjakan semua itu bukan karena kita mampu, bukan karena kekuatan kita, tapi semua itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Tuhan Yesus kembali ke surga bukan berarti kita ditinggalkan, tapi ada Roh Kudus yang akan turun. Nanti kita akan peringati di dalam pencurahan Roh Kudus. Ya. Ya, jadi kembali ke sini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Ya. Kita belajar dari Roh Kudus. Ya. Harusnya kita jalan ke sini, Roh Kudus ingatkan kita. Ya. Harusnya kita mau berbuat ini, Roh Kudus ingatkan. Berapa coba kita lihat Paulus berapa kali diingatkan Roh Kudus, jangan ke sana. Dan dia taat kepada Roh Kudus. Ya, taat kepada Roh Kudus. Bukan kepada pikirannya, bukan kepada hatinya, bukan kepada ini, tapi taat kepada Roh Kudus. Ya. Paulus sama dengan kita juga. Sama-sama umat Tuhan. Tapi dia punya kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Ya. Nah, selain mengajar, kedua yaitu mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Mengingatkan kamu. Roh Kudus yang mengingatkan kita apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang kita baca tiap hari di Alkitab itu. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Ketika kita mau melanggar, Roh Kudus mengingatkan kita. Ketika kita mau berbohong, Roh Kudus mengingatkan kita. Tapi kembali, kita peka nggak akan suara Roh Kudus? Ketika kita mau menyakiti orang lain, ada suara Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ketika kita mau menipu orang lain, ada suara Roh Kudus. Ya, nah ini saya bilang, bukanlah kita siapa yang ngomong itu ya. Ada hamba Tuhan yang ngomong, bukan kita berapi-api, tapi buah-buahnya tidak ada. Nah ini koreksi yang bagi diri kita, buah-buah roh. Ya. Mengingatkan kepadamu apa yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ketika kamu baca firman Tuhan, harusnya kamu minta tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau ingatkan, apa yang Roh Kudus mau ajarkan tentang firman Tuhan yang kita baca. Ya, ada pengajaran. Bukan hanya sekedar kita baca. Kalau kita hanya sekedar baca, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, minta Roh Kudus ajarkan apa yang Roh Kudus mau. Ya, apa yang saya baca ini, apa maunya Roh Kudus. Ya, perlu kita membangun kepekaan dalam diri kita. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Makanya dikatakan iman itu naik turun, imannya lagi lemah. Sebenarnya iman itu kan percaya kan? Percaya kepada Tuhan, harusnya nggak naik turun dong. Tapi kita kan seringkali bawa perasaan.
baper, bawa perasaan, padahal iman itu nggak naik turun. Ya, Allah itu nggak pernah naik turun dalam diri kita. Roh Kudus itu nggak pernah naik turun. Ya, tapi kitanya yang selalu punya perasaan yang tidak percaya. Ya. Nah, balik sini. Apa tugas Roh Kudus dalam diri orang percaya? Nah, ini perlu kita. Tadi ada dua yang sudah kita baca tadi di dalam Yohanes 14 ayat 26. Apa tugasnya di sana? Mengajar, kemudian mengingatkan. Ya, coba kita lihat lagi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Saya baca ini, indah sekali sebenarnya kalau kita pelajari ini surat-surat Paulus ya. Mulai dari pencurahan Roh Kudus itu, kalau kita baca sampai ini, nggak ada dijelaskan di situ. Hanya berbahasa roh. Ya memang ada bahasa roh dijelaskan di situ. Tapi intinya yang disampaikan semua itu bagaimana kita menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah juru selamat. Tidak ada orang yang sampai ke apa-apa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tugas kita diberi Roh Kudus supaya kita punya keberanian untuk menceritakan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dunia. Bukan hanya kita berbahasa roh, dibakar ini, tapi ketika kita berbahasa roh, semangat kita diberi keberanian untuk pergi bersaksi, menyampaikan siapa itu Yesus, dan orang percaya dan diselamatkan. Ya. Bukan berkelepar-kelepar, bukan itu. Bukan. Kalau saya pelajari ya. Tapi bagaimana kita punya keberanian untuk memberitakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa. Makanya kalau kita di WPA kemarin itu apa? Generasi apa? Yeremia. Kamu akan menuai jiwa-jiwa. Tidak hanya kamu menang di dalam komunitasmu, hebat di dalam komunitasmu, tapi tidak ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu diberikan kepada kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kuasa itu sudah kita miliki. Ya, saya ulang. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, kuasa itu kita miliki. Ya, kuasa itu kita miliki, dan kita akan mulai bergerak. Mulai dari tempat kita, keluar, Samaria, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini tugas kita. Ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Kudus itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Ya. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Kisah 4 ayat 31. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan buat kita semua. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Coba perhatikan di situ, ya. Mereka sedang berdoa, dan mungkin ada manifestasi tempat mereka berkumpul bergoyang. Ya. Ada suatu kekuatan yang hadir di situ pada saat itu. Tapi apakah sampai di situ mereka puas? Kita sudah terima Roh, kita sudah digoyang luar biasa. Doa kita luar biasa, doa kita. Tapi itu tidak titik di situ kan? Koma di situ. Lanjutnya apa dikatakan? Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kamu lihat
Mahanaim? Apakah mereka hanya berbahasa roh di dalam gedung mereka? Enggak. Ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka turun ke jalan-jalan. Mereka turun ke tempat-tempat sampah pemulung. Mereka turun ke orang-orang yang perlu mendengarkan firman Tuhan. Ketika COVID kemarin, mungkin kamu pernah dengar kesaksiannya Davis. Dia masuk ke IGD, rumah sakit untuk mendoakan orang yang kena COVID. Apa dia nggak tahu risikonya? Dia tahu risikonya, bisa kena dan dia kena. Ya. Tapi itu mereka tidak mau hanya di window berbahasa roh di situ apa semua. Tapi setelah mereka dipenuhi kenangan kuasa Roh Kudus, mereka keluar berani memberitakan firman Tuhan. Kalian dipas. Gak hanya kita orang katakan hebat nyanyinya, luar biasa semangatnya, tapi bagaimana semangat kalian itu membuat Roh Kudus yang ada dari memberi keberanian untuk kamu menyampaikan Injil di tempat PKL, di jalan-jalan, kamu ketemu siapa saja, berani sampaikan Injil karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kesempatan kamu berapa hari lagi, sampaikan firman Tuhan. Jangan takut. Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu yang akan memberi keberanian untuk kita memberitakan firman Tuhan. Ini yang dialami oleh murid-murid pada zaman itu. Ketika mereka mendapat pencurahan Roh Kudus, walaupun ada manifestasi berbahasa roh, tapi mereka tidak sampai di situ. Endingnya bagaimana orang lain juga diselamatkan di dalam Kristus. Ini. Buat peluru, apa yang kamu kerjakan? Banyak orang yang belum percaya di sana. Ada saatnya kamu diutus Tuhan untuk pergi dengan keberanian yang dari Roh Kudus untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kita lihat di dalam Kisah 7 ayat 51. Kisah 7 ayat 51. Jangan kaget kalau kamu ketemu dengan orang-orang yang model seperti ini. Kisah 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Wah, dalam tugas kita untuk menjalankan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, kita akan banyak ketemu orang macam ini. Ya, tapi jangan takut. Penyertaan Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Ya, kamu akan disertai Tuhan. Keberanian itu akan diberikan oleh Tuhan. Lihat Stefanus, jadi rajam, dia mati. Sejak kematian Stefanus, kekristenan sudah mulai dianiaya. Tapi dari aniaya itu semakin tersebar. Roh Kudus yang ada dalam diri murid-murid itu membakar mereka untuk terus menyampaikan firman Tuhan, walaupun resikonya mereka harus kehilangan nyawa. Tapi itulah tugas kita. Ya, katakan, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati, hatinya belum dirubah, tertutup terhadap kuasa Tuhan, tertutup terhadap kuasa Roh Kudus. Kita akan banyak ketemu orang-orang macam ini. Ya. Tidak hanya dari orang yang belum kenal, bahkan banyak juga akan kita ketemu orang-orang yang mengaku orang percaya, orang Kristen. Akan ketemu orang macam-macam. Tapi tugas kita, Roh Kudus sudah memberi keberanian kepada kita untuk menyampaikan berita Injil. Yang terakhir, coba kita baca di dalam Kisah 11 ayat 20 sampai 21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene
yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ini bukan orang Yahudi, bukan orang ini, tapi orang yang Siprus, orang Kirene yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, apa endingnya? Memberitakan Injil. Tuhan menyertai mereka dan sebagian besar orang percaya kepada Kristus. Ya. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, saya kira tidak koma. Ya, tidak hanya kita berapi-api di dalam memuji Tuhan, berapi-api, tapi ending akhirnya sebenarnya itu bagaimana kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ketika kamu punya handphone, berapa banyak temanmu di SD dulu, di SMP dulu yang belum mengenal Tuhan? Duniamu dunia teknologi. Kamu nggak usah pergi jauh ke sana. Dengan handphone yang kamu miliki, kamu bisa menginjili, kamu bisa mencari jiwa-jiwa. Ya, dengan aplikasi yang begitu banyak, kamu bisa manfaatkan untuk menginjili teman-teman. Satu ayat saja kamu bisa buat. Sekarang Islam yang pakai ayat Alkitab. Ya, kemarin di TikTok itu apa itu? Pakai jilbab. Yang tentang akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak menerima. Apa? Iya, ya maksudnya justru banyak orang Islam yang dengan berani untuk pakai ayat. Nah, justru orang Kristen di mana yang harusnya dipenuhi dengan Roh Kudus? Ya. Nah, ini jadi tanggung jawab, perhatian saudara dan saya. Ya. Saya beli tripod tidak hanya sekedar saya beli tripod untuk gagah-gagahan, bukan. Tapi bagaimana saya menyampaikan firman Tuhan, dan tidak hanya kalian dengan di tempat ini, tapi banyak orang yang mendengarkan. Ini bagian media yang harus kita kerjakan. Kalau zaman dulu nggak ada media, kita harus pergi naik kapal berbulan-bulan mungkin baru sampai di satu tempat, baru kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi dengan teknologi yang luar biasa sekarang, kamu bisa menyampaikan firman Tuhan dengan satu keberanian. Roh Kudus yang memberi keberanian, Roh Kudus yang mengajarkan apa yang harus kamu sampaikan. Tinggal peka nggak kita akan Roh Kudus. Suara Roh Kudus yang sudah mendorong-dorong kita. Ya. Satu ayat lagi. Coba kita lihat di dalam Kisah 20 ayat 23 dan 24. Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku, tetapi aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih. Ini tulisan siapa ini? Ini siapa yang berkata ini? Paulus. Paulus katakan apa? Apa dikatakan di situ? Roh Kudus sudah mengikat dia bahwa kamu akan menemui penjara. Ya, bahkan dikatakan apa di situ? Sengsara. Kira-kira kamu mau ikut Tuhan nggak? Kalau sudah Tuhan sudah katakan kamu akan di penjara, kamu akan sengsara, mau nggak kira-kira? Ada nggak yang mau? Kamu bisa PKL di Jogja ya, tapi tiap hari disiksa. Mau nggak kira-kira? Nggak ada yang mau. Ya. Kamu masuk SMK Paulus, tapi tiap hari disuruh nyangkul dulu baru belajar. Ada muridnya. Tapi coba dikatakan kamu masuk SMK Paulus semua gratis, dikasih hadiah lagi, tiap hari jalan-jalan, ya, ke hotel sebulan sekali nginap di hotel. Wah, pasti membludak itu pendaftaran. Iya. Nah, ini kita hubungan manusia seperti itu kan.
Tapi coba kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah dikatakan, kamu akan dipenjara. Dan benar nggak Roh Kudus katakan? Benar nggak Paulus dipenjara? Benar. Penjara. Kamu akan sengsara, benar nggak? Benar. Sengsara. Tapi Paulus apa? Respon Paulus katakan di situ. Apa yang dia katakan? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Coba luar biasa itu. Dahsyatnya kuasa Roh Kudus itu membuat Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sekalipun. Yang penting ini ya, koma di situ kan. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Garis akhir artinya dipanggil oleh Tuhan. Selesai di dunia ini, dia finish ya, garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Apa tugas pelayanan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada Paulus? Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih Allah. Ya. Kita punya tugas masing-masing. Ya. Saya tidak menghiraukan lagi harga diri saya, walaupun diinjak-injak orang. Yang penting Injil Tuhan Yesus sampai kepada orang itu. Walaupun saya benci orang itu, tapi saya tidak mau jiwa orang itu binasa. Saya akan lebih baik saya kehilangan harga diri daripada orang itu binasa. Kita secara manusia tak mungkin mampu melawan. Tapi ketika Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, itu yang akan memampukan kita keluar dari situ. Hanya Roh Kudus. Makanya tidak mudah ya. Yang kita berkata, aku dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi sebetulnya nggak ada Roh Kudus dalam diri kita. Hanya kita yang merasa, tapi sebenarnya nggak ada Roh Kudus. Ini menjadi perenungan kita bersama. Ending semuanya adalah bagaimana Injil kerajaan itu sampai kepada semua orang. Sampai kita dipanggil, tugas kita selesai. Paulus pergi, tugasnya selesai. Bahkan sampai sekarang, apa yang ditulis Paulus, kita masih bisa mempelajarinya. Kita masih dapat berkatnya. Luar biasa. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau